Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, yang melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi benang atas, bagian atas selalu putus ya di mesin jahit. Dan mesin jahit ini mesin jahit yang besar ya, seperti Juki, Yamata ataupun tipikal ataupun yang sejenis ya sobat kreatif. Dan di sini saya akan memberikan informasi yang saya rasa ini sangat berguna sekali ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, di sini saya sudah memegang ini ya. Ini adalah bagian komponen dari mesin jahit, yaitu ini yang biasa dinamakan rotary ya. Ini bagian bawah, dan ini biasanya untuk menyimpan atau menempatkan benang bagian bawah. Dan untuk cara kerjanya, ini untuk cara kerja di mesinnya, dia itu mengait benang ya, benang yang dari atas, bagian atas sobat kreatif ya, seperti ini saya praktekkan ya, peragakan seperti ini. Dan ini alur benangnya ke sini ya, ini benang yang dari atas ya, dari jarum mesin. Dan di sela-sela ini kan benang itu kan kencang ya, ke sini akan tertarik ke sini, dia itu makanya di sini itu harus benar-benar halus ya permukaannya. Dan ini kebetulan ini sudah saya haluskan, dan ini tadinya kasar ya, kasar cenderung tajam, jadi itu kan menyebabkan benang selalu putus ya ketika dikait oleh rotary ini. Dan ini juga saya informasikan untuk gerak dari rotary itu, gerak kanan kirinya itu jangan terlalu geraknya jangan terlalu besar ya, ataupun jangan terlalu koclak ya, maksud saya di sini. Kalau sedikit itu di apa-apa ya sobat kreatif. Kalau sudah agak longgar banget itu harus diganti tentu saja. Dan kalau kita putar ya, untuk putarannya itu lancar ya, tidak tersendat-sendat sobat kreatif. Oke, di sini saya juga akan jelaskan bagaimana di kondisi mesin juga ya, di bagian lain maksud saya. Di sini saya akan tunjukkan penyebab yang biasa juga menyebabkan benang atas, bagian atas itu selalu putus. Dan kemarin saya lupa ya, tidak memberikan informasi ataupun menjelaskan, dan kali ini saya akan jelaskan ya, kemarin saya lupa. Dan ini untuk bagian alu-alunya ya, ataupun tihang yang bisa ditempatkan untuk jarum mesin ya. Saya zoom ya, mudah-mudahan ini terlihat jelas ya sobat kreatif. Dan untuk ukuran ataupun untuk ketinggian itu disesuaikan ya dengan kondisi mesin. Ini kan kurang lebih dari batas atas itu setengah senti, dan itu tidak jadi patokan ya, setiap mesin harus seperti ukurannya seperti itu, nggak sama tentu saja, karena disesuaikan dengan kondisi mesin juga sobat kreatif. Dan ini salah satu penyebab juga nih, ini untuk bagian pengait benang ya. Ini namanya pelatuk sobat kreatif ya. Mungkin saya informasikan di sini untuk pemula ya sobat kreatif. Dan oke, saya akan tunjukkan di mesin satu lagi. Dan kalau di mesin satu lagi itu kan bagian lubang di tengahnya itu ada ada bantalannya ya, itu masih bagus. Dan untuk yang tadi itu sudah tidak ada ya, itu cenderung bisa menyebabkan benang juga putus ya, karena ya itu tajam untuk sisinya, kedua sisinya itu kanan kirinya itu tajam, makanya itu bisa menyebabkan juga benang selalu putus sobat kreatif. Oke, di sini saya akan bongkar ya. Untuk pembongkaran tataban saya percepat saja supaya tidak kepanjangan untuk durasi videonya sobat kreatif. Oke sobat, ini sudah saya buka ya untuk tataban dan juga giginya, saya sudah buka untuk bautnya. Dan di sini saya akan perlihatkan titik pas dari jarum dan rotary ketemu ya, pengaitnya bisa disimak, mudah-mudahan ini kelihatan ya sobat kreatif. Itu kan di jarum itu kan ada lekukan ya, lekukan di bagian sisi kanan. Dan untuk
rotari yang mengait benang itu harus di bawah ya, harus di bawah lekukan ya, dari ujung lekukan maksud saya di sini, harus di tengah-tengah antara lekukan dan lubang jarum, itu harus berada di titik tengah-tengahnya. Dan tapi itu tidak juga jadi patokan ya, karena disesuaikan juga dengan kondisi mesin ataupun kondisi bagian-bagian lain dari mesin jahit. Oke, untuk penjelasan cara kerja rotari saya sudah sampaikan. Di sini saya akan langsung saja rakit kembali ya, karena ini sudah untuk putus benangnya itu sudah sembuh ya, nggak kayak kemarin yang saya sudah perbaiki di video selanjutnya sebelumnya, karena penyebabnya itu ada di bagian tetaban yang masih baru. Karena masih baru, dia tuh permukaannya masih tajam ya di lubangnya, makanya kemarin saya amplas ya supaya permukaannya itu halus, tidak tajam. Dan ini sudah saya rakit kembali ya, sudah saya pasang untuk bubinya juga, lalu saya baut kembali di sini sobat kreatif. Dan oke, untuk mungkin video selanjutnya setelah ini saya akan jelaskan juga bagaimana cara melepas rotari dan juga cara memasangnya kembali, dan lalu untuk sekalian untuk menyetelnya ataupun menemukan titik pas ya untuk jarum dan rotarinya, supaya untuk hasil anyamannya itu bagus, tidak kencang sebelah dan juga tidak loncat-loncat ya untuk anyamannya. Oke, ini sudah selesai ya sobat kreatif, dan semoga video kali ini bermanfaat ya, ataupun penjelasan kali ini bermanfaat untuk sobat kreatif yang mungkin sedang belajar menjahit ataupun baru berniat belajar menjadi seorang tukang jahit. Dan hal seperti ini harus benar-benar diketahui ya, supaya nanti jika mengalami hal seperti ini sudah tahu ataupun sudah mempunyai cara ya, sudah mempunyai ilmunya bagaimana cara mengatasinya ataupun memperbaikinya sendiri tanpa harus dibawa ke bengkel. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.